Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan, ya, makanan, pakaian, udara segar yang secara percuma Tuhan berikan. Begitu juga untuk keselamatan melalui Yesus. Kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Mari berdoa. Terima kasih Yesus dalam perlindungan kami diselamatkan dan kesempatan untuk belajar pada saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami. Terima kasih untuk banyak berkat terlebih untuk kasih Yesus yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang kasih Yesus, yaitu perjamuan malam untuk dikenang. Perjamuan malam untuk dikenang. Nah, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Yohanes 6 ayat 16 dan 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita. Kita harus tetap di dalam kasih-Nya, agar kasih itu bisa mengalir dan mengalir lagi. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita tentang perjamuan yang harus dikenal. Yesus sedang mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Ini adalah minggu-minggu terakhir sebelum kematiannya, menjelang Paskah. Sebelum dia ke Yerusalem, dia singgah ke rumah temannya yang bernama Lazarus. Masih ingat Lazarus adalah seorang yang dibangkitkan menjelang Paskah itu. Dan di sana ada Maria dan Marta. Nah, dia senang tinggal di sana. Sekarang banyak orang yang mengunjungi Yerusalem, ingin melihat peristiwa besar tentang keilahian Yesus yang membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Dan banyak orang menjadi pengikut Yesus. Tetapi imam-imam iri hati, bahkan mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Dengan marah mereka mencari Yesus. Juga Lazarus yang menjadi biang keladi kemarahan mereka. Nah, sekarang Yesus pergi ke rumah Simon. Nah, di situ, di Betani juga, Simon pernah sakit kusta. Dan Yesus sembuhkan dia. Untuk rasa syukurnya, Simon mengundang banyak orang-orang. Orang-orang kaya juga, orang-orang berpengaruh, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Nah, Marta ada di sana biasa untuk masak. Dan Yesus sebelum makan memberkati makanan itu. Nah, tetapi dengan diam-diam Maria saudaranya menyusup masuk menemui Yesus. Dia senang dapat dekat dengan Yesus. Dia membawa sesuatu yang disembunyikan, yang telah dibelinya dengan harga yang mahal sekali, yaitu minyak wangi, narwastu namanya. Dia memecahkan minyak itu, mengurapi kepala Yesus, dan minyak itu mengalir sampai ke kakinya. Tentu saja bukan sedikit minyak itu, sehingga dapat dicurahkan dari kepala sampai mengalir di kakinya. Tidak ada handuk untuk menyeka minyak itu. Dia mengambil rambutnya yang panjang dan menyeka kaki Yesus. Perbuatan itu sebenarnya hanya diam-diam. Tetapi minyak wangi itu tidak bisa disembunyikan. Banyak orang dapat menciumnya. Dan
mencari sumbernya. Dan mereka melihat, wah, seorang wanita di kaki Yesus menangis, dan menyeka rambutnya, menyeka dengan rambutnya kaki Yesus itu. Nah, mengapa Maria melakukan hal ini? Dia mau bersyukur kepada Yesus karena dia pernah dirasuk 7 setan. Diracuk 7 setan. Tapi Yesus menyembuhkannya. Yesus juga memaafkan dia, mengampuni kesalahannya. Masih ingat waktu dia kedapatan melakukan perzinahan, orang-orang mau supaya dia dilempar sampai mati. Tapi Yesus mengetahui dan melepaskannya. Untuk itulah dia membawa minyak itu. Tabungannya bukan hanya sedikit yang digunakan untuk membeli minyak itu. Gaji untuk setahun. Nah, sekarang apa yang terjadi? Perhatian ditujukan kepada Maria. Lancang banget orang ini menurut tamu-tamu. Tapi Yesus membaca hati mereka. Lalu Yesus bercerita. Nah, katanya ada 2 orang yang berhutang. Satu 500 dinar. Yang satu hanya 50 dinar. Tetapi hutang-hutang itu dihapuskan oleh pemiliknya. Jadi Yesus bertanya, dari antara kedua orang ini, siapakah yang lebih bersyukur? Simon langsung menjawab, katanya begini, tentu saja orang yang berhutang lebih banyak. 500 dinar dibandingkan dengan hanya 50 dinar. Lalu Yesus mengatakan, Simon, waktu aku masuk ke dalam rumah ini, biasanya ada hamba membasuh kaki. Tapi Simon, kamu tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini datang membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Simon, aku datang, engkau tidak mencium aku. Tapi perempuan ini dari tadi menangis mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi aku. Tetapi perempuan ini mengurapi kepalaku sampai kepada kakiku. Dan dia adalah orang yang berterima kasih untuk perkara besar yang aku telah lakukan kepadanya. Banyak berbuat dosa. Banyak juga berbuat kasih. Karena Maria merasakan berkat-berkat kelepasan. Nah, apa yang Yesus katakan? Dalam keadaan merasa sedih karena dituduh melakukan pemborosan, juga dari murid Yesus, Yudas. Kalau minyak ini dijual dan diberikan kepada orang miskin, bukankah ini suatu pemberian yang sangat berharga? Tapi Yesus mengetahui hati Yudas. Dia memang bendahara dalam kelompok murid Yesus, tapi sering dia melakukan sesuatu, yaitu mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Nah, bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama. Tapi Yesus mengatakan, Maria, biarkan dia melakukan hal ini. Karena dia sudah takut dan merasa malu. Lalu Yesus mengatakan, Maria, dosamu telah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Maria diubahkan. Maria merasa bersyukur karena dosanya telah diampuni. Dan juga Simon tergugah hatinya karena apa yang telah dilihatnya. Kita juga adik-adik. Kita diampuni oleh Yesus yang telah mati bagi kita. Dan biarlah kasih itu juga kita sebarkan seperti minyak wangi itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Perbuatan Maria akan terus-menerus diulangi di seluruh dunia ini. Karena kasihnya
yang ditunjukkan kepada Yesus. Mengurapi Yesus sebelum kematiannya. Biarlah kita mengasihi seseorang sebelum dia mati. Selagi kita masih ada dan bersama-sama dengan teman-teman kasih kita, saudara-saudara kita, berikan yang terbaik bagi mereka. Sama seperti apa yang Maria lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena kebaikan Tuhan bagi kami begitu besar, sudah mengampuni kami dari kesalahan kami. Sama seperti Engkau mengampuni Maria, begitu juga Simon yang mengadakan pesta untuk syukur bagi Yesus. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kami untuk mengasihi Yesus dan memberikan kasih sayang itu juga kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.